Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Ainun Marzia. Saya yang mempresentasikan hasil PowerPoint yang dari makalah saya. Yang judulnya Tarik Tasyrik Periode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Periodisasi tasyrik pada masa Nabi. Periode kenabian merupakan tonggak awal perjalanan sejarah tasyrik Islam. Karena sifatnya sebagai dasar atau fondasi bagi konstruksi tasyrik. Pada era setelahnya, periode ini dikenal sebagai penanaman, pembinaan, dan penataan. Jadi masih sangat awal kali. Terus menurut beberapa pakar sejarah, tasyrik periode awal ini berlangsung sekitar 23 tahun, yaitu 12 tahun 5 bulan lebih, 13 hari di Mekah, dan 10 tahun lebih beberapa bulan di Madinah. Jadi memang awal mula dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Periode tasyrik ini ada dua, yang pertama di Mekah dan yang kedua di Madinah. Ciri-ciri umat Islam pada masa periode di Mekah, jumlah masyarakat Islam itu sangat sedikit, masih lemah di segi kuantitasnya, banyak penentang terhadap dakwah Nabi. Fokus dakwah dan syariat yang disampaikan Nabi SAW hanya berkisar pada akidah dan akhlak. Jadi memang sangat jahiliyah lah kita bilang di Mekah itu, karena memang dasar dakwah Nabi. Terus ada ciri-ciri karakter wahyu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi periode Mekah ini. Setiap ayat yang dimulai dengan seruan ya ayun nas, kecuali Quran surah Al-Hajj. Setiap surat yang dimulai dengan khawatihu suwar, huruf al-qata'ah, kecuali Al-Baqarah dan Ali Imran. Dan yang ketiga itu setiap surat yang memuat kisah Nabi Adam bersama iblis atau syaitan, kecuali kisah Nabi Adam di Quran surah Al-Baqarah. Yang keempat, setiap surat yang menyebabkan kisah-kisah terdahulu azabnya ditimpakan kepada mereka. Makiyah pada umumnya, suratnya pendek dengan bahasa dan mempunyai balaghah yang tinggi. Faktor-faktor penyebab kenapa dakwah Nabi itu ditolak pada periode Mekah ini. Yang pertama itu persaingan, pengaruh, dan kekuasaan. Mereka belum bisa membedakan antara kenabian dengan kerajaan. Mereka mengira memenuhi seruan Rasulullah itu berarti tunduk kepada Abdul Muthalib. Hal ini menurut anggapan mereka menyebabkan suku-suku Arab kehilangan pengaruhnya dalam masyarakat. Dan yang kedua itu persamaan derajat. Rasulullah mengajarkan persamaan derajat di umat manusia. Hal ini berlawanan dengan tradisi Arab jahiliyah yang membeda-bedakan derajat manusia berdasarkan kedudukan, status sosial, bangsawan. Quraisy belum siap menerima ajaran yang akan meruntuhkan tradisi dan dasar-dasar kehidupan mereka. Yang ketiga itu takut dibangkitkan setelah mati. Gambaran tentang kebangkitan kembali setelah mati sebagaimana diajarkan Islam sangat mengerikan di mata pemimpin Quraisy. Oleh karena itu, mereka sangat enggan memeluk Islam yang mengajarkan bahwa manusia akan dibangkitkan kembali dari kematiannya untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya sewaktu hidup di dunia. Yang keempat itu taklid kepada nenek moyang. Bangsa Arab jahiliyah menganggap bahwa tradisi nenek moyang merupakan sesuatu yang mutlak dan tidak boleh dianggap diganggu-gugat. Terlampau berat bagi mereka meninggalkan agama nenek moyang, apalagi yang diajarkan Rasulullah itu bertolak belakang dengan keyakinan yang mereka anut. Dan yang terakhir itu peniagaan patung. Jadi sumber penghasilan mereka itu tidak lain dan tidak bukan hanya dari patung. Ketika sudah buat patung, mereka baru ada penghasilan.
Larangan menyembah patung dan larangan memahat dan memperjualbelikannya merupakan ancaman mematikan usaha mereka. Karena penjual patung lebih dari itu, para penjaga Ka'bah juga tidak mau kehilangan sumber penghasilannya. Jadi ketika ada orang-orang atau patung-patung, ketika orang-orang dulu menyembah patung, mereka membeli patung dan mereka membeli patung pada orang yang membuat patung. Dan ketika sudah jadi patung, mereka taruhnya tuh di Ka'bah. Itu ada penjagaannya. Jadi ketika semua telah diruntuhkan, kan mereka nanti kehilangan uang pencarian mereka sehari-hari. Terus langsung saja kita masuk periode Madinah. Periode Madinah, ciri sosiologis umat Islam itu kuat secara kuantitas. Nabi SAW sebagai pemegang hak tasyrik, orientasi dakwah Nabi tidak hanya pada akidah namun hukum secara keseluruhan. Jadi ketika Rasulullah berdakwah di Madinah sudah sedikit berbeda dari dakwah di Arab, karena ketika di Mekah, karena di Madinah itu orang-orang Islamnya kuat secara kuantitas dan orientasi dakwah itu tidak berkisar kepada tidak hanya kepada akidah dan akhlak, tapi lebih kepada hukum-hukum syariat yang mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena waktu itu Rasulullah menjadi pemimpin umat Islam dan sebagian dari orang-orang Madinah sudah percaya bahwa Rasulullah itu memang Rasul yang terakhir. Wewenang tasyrik itu pada periode ini pengendalian kekuasaan tasyrik. Jadi pada periode ini pengendalian kekuasaan tasyrik itu adalah Rasulullah, karena memang Rasulullah, tidak ada orang lain. Ketika ada suatu permasalahan, Rasulullah mencari jawabannya di Al-Quran. Ketika tidak ada, baru terakhir berijtihad bersama ulama-ulama pada masa itu. Bersama orang sahabat-sahabat yang memang pintar pada masa itu. Dasar-dasar tasyrik itu ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, dan yang ketiga itu ijtihad. Karakteristik tasyrik itu ada 6. Semua sumber jadi waktu itu semua sumber-sumber perundang-undangan zaman itu hanya berasal dari wahyu, baik yang terbaca maupun yang tidak terbaca. Referensi utama hukum-hukum syara saat itu hanya Rasulullah sendiri, dan syariat Islam telah sempurna hukumnya, telah dilakukan kaidah dan dasarnya. Kitabullah dan sunnah Rasul memuat beberapa kaidah dan dasar yang kokoh untuk membuka pintu ijtihad. Dan yang kelima itu fikih Islam dalam terminologi ini belum muncul pada zaman itu. Terus yang kelima, pada zaman Rasulullah itu, jika ada bertanya tentang hukum sesuatu, maka Rasul langsung menjawab. Dan yang terakhir itu belum terlihat ada masalah atau yang bersifat hipotesis sementara, dugaan sementara. Metode tasyrik. Jadi Rasulullah SAW untuk berikan jawaban berupa ketentuan dan perbuatan, seperti sabda Rasulullah tentang perbuatan, tentang berupa jawaban, ketentuan dan perbuatan. Seperti misalkan ada orang yang bertanya tentang kami menyeberangi lautan, apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Rasulullah langsung menjawab, ia suci dan halal bangkainya. Dan dalam kesempatan lain, Rasulullah bersabda perihal haji, ambillah dariku tentang cara menasik kalian. Itu seperti contoh Rasulullah bilang kepada para sahabatnya, aku itu ada berupa perkataan dan ada berupa perbuatan. Contoh perbuatan seperti ambillah dariku tentang cara menasik haji. Jadi kan seperti melihat Rasulullah gimana menasik haji. Dan yang terakhir itu ada prinsip umum tasyrik. Ada 3. Yang pertama tahap lunak. Tahap lunak itu contohnya seperti ini.
Ada satu kasus Rasulullah SAW bersabda, mereka menanyakan kepada Muhammad tentang khamar dan judi, katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa